Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian, digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar. Dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit cahaya. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Sebenarnya tadi itu saya cek bacaan yang sana karena yang ini singkat. Bacaan yang dalam versi panjang itu ada mengisahkan kisah tentang panggilan murid Yesus yang pertama. Jadi hari ini kita baca bacaan yang singkat, tapi tidak apa-apa. Bacaan suci hari ini saya pun refleksikan tentang dua hal. Jadi tentang dua poin. Yang pertama itu figur Yesus sebagai pembawa sukacita, harapan, dan kebahagiaan. Dan yang kedua, poin yang kedua yaitu panggilan kita. Kita itu dipanggil menjadi rekan kerja Yesus. Pada poin yang pertama, figur Yesus sebagai pembawa sukacita, harapan, dan kebahagiaan ini, saya punya satu analogi begini. Di dalam dunia digital saat ini, dengan adanya platform media sosial, itu daerah-daerah yang sebelumnya tidak dikenal orang mulai dikenal orang. Karena apa? Orang-orang mulai meliput suatu wilayah itu, kemudian diposting di media sosial, dan akhirnya orang-orang dari belahan dunia lain bisa mengetahui, oh ternyata di sana ada keindahan, atau di sana juga daerahnya seperti ini, dan seperti ini. Orang-orang atau daerah-daerah terpencil yang dulunya susah atau sulit dijangkau, tapi saat ini orang bisa saja tahu tanpa harus ke sana ketika kita lihat di media sosial. Contohnya juga Raja Ampat ini dikenal di belahan dunia ini salah satunya karena pengaruh media sosial. Turis-turis mulai berdatangan untuk ke tempat wisata-wisata di sekitar Raja Ampat sini. Nah, tempat-tempat yang sebelumnya tidak dikenal itu kemudian dikenal oleh semakin banyak orang. Ibu bapak, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selaras dengan bacaan-bacaan hari ini, terutama bacaan pertama, Nabi Yesaya itu menubuatkan bahwa daerah yang kafir, daerah yang tertinggal, daerah yang tidak dikenal seperti tanah Naftali dan tanah Zebulon dalam bacaan pertama tadi itu akan dikenal. Dikenal dengan cara apa? Dikenal melalui kehadiran Yesus. Jadi ketika Yesus dalam bacaan ini tadi kita dengarkan bersama, Yesus hadir setelah Yohanes Pembaptis meninggal. Yesus masuk ke daerah kafir itu, daerah yang tidak dikenal banyak orang, daerah atau tanah Naftali dan Zebulon itu. Akhirnya nubuat Nabi Yesaya bilang
bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang. Orang-orang di tanah Naftali dan tanah Zebulun yang sebelumnya tidak dikenal banyak orang, sekarang dikenal oleh banyak orang. Bahkan kita sekarang ini tahu, kita dengar tadi dalam bacaan pertama. Kenapa? Karena Yesus hadir di situ. Karena Yesus hadir di situ, maka tempat itu menjadi yang sebelumnya bangsa yang berjalan dalam kegelapan itu menjadi terang, telah melihat terang. Terang yang sesungguhnya itu Yesus sendiri. Ibu bapak, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, figur Yesus sebagai sosok dalam poin pertama tadi saya bilang, pembawa sukacita, harapan dan kegembiraan itu, saya mulai berpikir bahwa ternyata di mana ada Yesus, di situ ada terang. Di mana ada Yesus juga, di situ ada sukacita. Di mana ada Yesus, di situ ada kegembiraan. Maka kalau ada Yesus di dalam diri kita, di dalam hati kita, pasti hati kita itu diliputi suatu kegembiraan. Di mana ada Yesus, atau kalau ada Yesus di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, maka yang ada adalah hidup kita ini diliputi sukacita, gembira, dan penuh harapan. Kita hidup itu penuh dengan harapan karena ada Yesus. Seperti tadi, daerah yang dikatakan daerah kafir, daerah yang karena kafir identik dengan kegelapan, telah melihat terang, telah melihat sukacita. Maka Yesus, kalau kita hadirkan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan pekerjaan kita, maka yang ada adalah ada sukacita, ada harapan, dan ada kegembiraan. Ibu bapak, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, poin kedua setelah poin pertama itu figur Yesus sebagai pembawa sukacita, harapan, dan kegembiraan. Poin kedua yaitu kita dipanggil untuk menjadi rekan kerja Yesus. Bacaan panjang dalam minggu ini mengisahkan tentang panggilan yang pertama kepada Petrus, kepada Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus. Mereka itu Tuhan panggil untuk menjadi rekan seperjalanannya. Tuhan mau untuk mereka hidup, mereka belajar darinya dan mengatakan apa yang mereka telah belajar dari cara hidup, model hidup, dan pelayanan dari Yesus sendiri. Ibu bapak, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita pun dipanggil untuk menjadi rekan kerja Yesus atau rekan kerja Yesus. Dalam bacaan Injil tadi yang tidak dibacakan secara lengkap itu, Yesus memanggil karena Yesus membutuhkan para murid. Yesus mau supaya keselamatan itu tidak hanya dialami oleh para murid, tapi juga dialami oleh semakin banyak orang yang mendapat pewartaan dari para murid itu. Maka kita pun yang dipanggil menjadi muridnya, kita juga dipanggil untuk diutus menjadi saksi cintanya. Kita dipanggil untuk hidup seturut apa yang Tuhan mau, seturut apa yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi penolong bagi sesama, menjadi rekan kerja Allah yang juga melayani sesama, sehingga keselamatan itu tidak hanya dialami oleh kita saja, seperti tadi tidak hanya dialami oleh bangsa Yahudi, tapi juga oleh semakin banyak orang di mana kita jumpai, di mana tempat kita berada, kita berkarya, dan di dalam hidup keluarga kita masing-masing.